当下看有。不过这妖丹的规，妖圣兄弟，你这是众望所。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hulian Dianfeng atau Martial Peak episode 43. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 42. Kemarin pertarungan masihlah terus terjadi antara para murid berhadapan dengan monster besar. Dalam pertarungan itu terlihat dengan begitu jelas betapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki oleh monster tersebut. Bahkan Suyan sendiri cukup kesulitan untuk bisa melindungi para murid sambil menyerang monster ini. Para murid bukannya tanpa perlawanan karena mereka mencoba untuk menahan pergerakan dari monster besar. Namun semua itu sia-sia saja karena monster tersebut dengan mudah menyerang balik mereka. Sampai akhirnya Suyan pun harus menggunakan semua kekuatan yang ia miliki. Itu pun hanya untuk menyegel monster besar saja. Namun semua itu tidaklah berlangsung lama karena monster tersebut kembali bangkit dan menyerang mereka. Berhubung Suyan telah kehabisan energi, maka giliran Yang Kai lah yang akan melindungi mereka. Terlebih lagi, Denny juga penasaran dengan kekuatan baru yang telah ia dapatkan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tanpa berlama-lama lagi, Yang Kai langsung saja mengeluarkan semua kekuatan yang dia miliki. Dan ini juga adalah teknik yang sebelumnya diberikan oleh Tengkorak Ungu. Melihat apa yang dia lakukan membuat Suyan penasaran sudah seberapa jauh Yang Kai berkembang. Ketika Yang Kai sedang mengumpulkan kekuatannya, Xia yang tidak berada jauh dari tempat tersebut segera pergi ke posisi Yang Kai untuk membantunya. Kembali kepada Yang Kai, di mana saat ini monster penyu sedang menyiapkan sebuah serangan. Alhasil tanpa berlama-lama lagi, Yang Kai pun segera melancarkan serangan yang telah ia ciptakan untuk beradu dengan monster tersebut. Alhasil adu serang pun terjadi di antara mereka berdua, yang mana kekuatan Yang Kai mampu mengimbangi serangan monster tersebut. Tidak hanya itu saja, namun kekuatan serangan Yang Kai jauh melampauinya. Dan pada akhirnya serangan Yang Kai pun telah berhasil mengenai monster tersebut. Ledakan yang begitu besar pun telah membuat monster ini tidak mampu bertahan lagi dan akhirnya ia pun tumbang juga. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat orang-orang di sana menjadi begitu terpukau dan apa yang telah Yang Kai lakukan. Sebab ia hanya perlu satu serangan saja untuk bisa menumbangkan monster itu. Feng bahkan mengakui kemampuannya. Untuk Yang Kai sendiri tentu merasa begitu kelelahan karena ia telah menggunakan seluruh kekuatan yang dia miliki. Suyan pun segera menumpang Yang Kai untuk menjauh dari tempat itu karena monster tersebut ternyata masih belum meninggoy. Tapi karena luka yang telah dia alami membuat monster ini harus melindungi dirinya dulu sambil memulihkan diri. Suyan merasa ini adalah kesempatan bagi mereka. Jadi dia meminta para murid yang tidak mengalami luka apapun untuk saling bekerjasama dalam mengalahkan monster itu. Mereka tidaklah boleh menyia-nyiakan kesempatan yang telah Yang Kai berikan. Jadi Suyan pun memimpin mereka untuk menyerang monster kura-kura. Perkataan Suyan telah membakar semangat juang para murid. Alhasil para murid Papiliun Ling Xiao pun mulai bergerak, begitu pula dengan Xia yang ikut membantu. Tidak hanya mereka saja, namun Hua bersaudara meminta para anggotanya untuk ikut membantu. Karena monster ini harus mereka kalahkan. Hal yang sama juga Feng lakukan. Mereka sadar betul kalau kondisi monster ini tengah melemah. Tapi adanya bola petir itu telah membuat mereka cukup sulit untuk bisa mendekatinya. Feng pun meminta para murid dari Menara Fanglai untuk bisa mengikuti perintahnya. Mereka pun segera membentuk sebuah formasi untuk menahan pergerakan dari monster tersebut. Selain itu, formasi ini juga mereka gunakan untuk bisa menahan beberapa bola petir.
球显然只是不想让人靠近。 Sedangkan bagi para murid lainnya cukup sulit untuk bisa menghindari bola petir yang jumlahnya cukup banyak. Alhasil Feng pun mencoba membantu dengan menghancurkan beberapa bola petir. Su Yan meminta mereka untuk terus memberikan tekanan kepada monster kura-kura. Jangan sampai ia memiliki kesempatan untuk bisa memulihkan diri. Sesuai dengan perintah Su Yan, beberapa serangan pun terus mereka lakukan. Siapa yang mengira 3 paksi yang terkenal akan perselisihan mereka malah saling bekerjasama dengan baik, hanya untuk bisa menumbangkan monster kura-kura. Hanya saja di tengah kerjasama itu, si Hong Chen masih kesal dengan Yang Kai, karena bagaimanapun dia telah mengambil alih perhatian semua orang. Berhubung ia sedang tidak sadarkan diri, Niong pun diutus untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa menghabisi Yang Kai. Perlahan-lahan pasti Niong pun menghampiri Yang Kai. Dia meminta Yang Kai untuk tidak menyalahkan dirinya karena semua ini terjadi akibat dia yang sok-sokan menjadi seorang pahlawan. Jadi kematian akan dia berikan supaya Yang Kai tidak sombong lagi. Di saat Niong ingin menghabisinya, Xia sempat menyadari hal itu dan mencoba membantu. Namun roh kuat yang ada di dalam diri Yang Kai tidak tinggal diam saja dan langsung menghabisi Niong dalam satu kali serangan. Ini tentu saja membuat Xia terkejut karena lagi dan lagi dia merasakan energi jahat yang keluar dari dalam diri Yang Kai. Sedangkan untuk di dalam kesadarannya, Yang Kai agak marah kepada kerangka ungu karena dia itu malah menghabisi seseorang tanpa perintah darinya. Namun kerangka ungu tidaklah punya pilihan lain selain melindungi tuannya dengan cara seperti itu. Yang Kai menduga kalau kerangka ungu takut jika dirinya mati maka ia juga akan ikut mati. Untuk saat ini Yang Kai akan memaafkan tindakan yang telah kerangka ungu lakukan. Namun ia akan memberikan peringatan kepadanya untuk tidak berbuat hal yang di luar perintahnya. Jika hal itu kembali terjadi maka Yang Kai tidak akan memaafkannya. 死了？难道这机器是要对你下杀手？饶你了！暂且饶你一次。 Sedangkan Xia masihlah penasaran dengan apa yang terjadi kepada Yang Kai. Mungkin nantinya dia itu akan memanfaatkan hal itu. Di sisi lain, Feng sepertinya mengetahui titik lemah dari monster kura-kura. Jadi dia pun langsung saja melancarkan serangan pada titik di antara buntutnya. Serangan itu seketika saja membuat monster ini kesakitan dan melepaskan pertahanan yang ia miliki. Melihat adanya kesempatan, Xia langsung saja mengeluarkan rantai-rantai yang ia miliki untuk bisa menahan pergerakan dari monster kura-kura. Xia pun meminta yang lainnya untuk memanfaatkan hal itu agar bisa menghabisi monster tersebut. Sebab ia tidak mampu mempertahankan rantainya dalam waktu yang cukup lama. Su Yan paham, jadi dia pun menyiapkan sebuah serangan mematikan. Hal yang sama juga para murid lakukan. Mereka terus memberikan serangan manja kepada monster ini. Terlihat dengan begitu jelas kalau luka yang sebelumnya disebabkan oleh Yang Kai semakin membesar. Terlebih lagi, Su Yan sudah menyelesaikan serangannya dan tepat menusuk kepala monster kura-kura. Pada akhirnya monster ini pun sudah tidak bisa melawan lagi dan harus menghembuskan napasnya. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat para murid yang masih hidup merasa begitu bahagia. Karena perjuangan mereka tidaklah sia-sia. Namun mereka segera pergi ke arah Yang Kai. Bagi Hua bersaudara, kekuatan Su Yan sangatlah hebat. Selain itu mereka tidaklah menyangka 3 paksi bisa bekerjasama dengan begitu baik. Sedangkan Feng sendiri menganggap semua ini bisa terjadi karena ada Yang Kai. Jika tanpanya, maka mereka tidaklah memiliki kesempatan untuk bisa menerobos pertahanan kuat yang monster itu miliki. Jadi kunci dalam kemenangan mereka tentu tidak bukan adalah Yang Kai. Untuk Su Yan sendiri segera pergi ke sisi Yang Kai. Ia tidaklah peduli dengan kematian Niong, karena yang lebih penting adalah kondisi dari Yang Kai. Ia juga berterima kasih kepada Xia. Su Yan tidaklah menduga di antara mereka terdapat murid tersembunyi yang memiliki kekuatan hebat. Xia pun agak malu mendengar hal itu. Ia meminta untuk tidak terlalu berterima kasih kepadanya. Terlihat kalau Yang Kai ini sudah sadarkan diri, dan ini juga sudah disadari oleh Su Yan. Jadi dia pun memintanya untuk tidak berpura-pura lagi.
Ia penasaran di manakah Yang Kai menemukan begitu banyak teknik penyerapan. Ia penasaran di manakah Yang Kai menemukan begitu banyak teknik penyerangan. Bahkan Denny sempat mengkhawatirkan kondisinya. Si Hong Chen sendiri sungguh tidak menduga bagaimana Niong mati. Bahkan ia itu sepertinya telah merasakan kematian yang sangat menakutkan, karena jiwanya seakan-akan menghilang begitu saja. Feng yakin betul kalau ada yang janggal dari kematian Niong, karena ia cukup jauh dari jangkauan monster kura-kura. Apakah dia itu mati karena ketakutan? Sepertinya si Hong Chen dan bawahannya saatlah mirip, yakni sama-sama seorang pengecut. Tidak terima dikatakan seperti itu, si Hong Chen pun membahas apa yang sebelumnya Fang lakukan, karena ia juga tidak membantu mereka dalam penyerangan pertama. Andai saja ia memberikan bantuan kepada mereka, maka para murid Papillon Xiao tidak banyak menjadi korban. Feng tidaklah menyangkal apa yang dia katakan, karena awalnya dia itu tidak ingin memberikan pil monster ini kepada si Hong Chen. Namun setelah melihat perjuangan Yang Kai, maka ia pun akan memberikan pil ini kepada Yang Kai saja. Semua orang yang ada di sana pun setuju. Namun Yang Kai meminta untuk membagi pil itu karena mereka juga ikut berjuang bersama. Feng tidaklah mau memperdebatkan hal itu lagi. Jadi dia pun segera mengambil inti pil dari monster kura-kura dan langsung saja memberikannya kepada Yang Kai. Akan tetapi sesuatu mulai terjadi karena pil dari binatang iblis yang telah mereka temukan mulai mengalami sesuatu. Dan tentu saja ini mengejutkan Yang Kai. 当下看有，不过这妖丹的归，妖兽兄弟，你真是众望所。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.